Ini Esamtech ya. 240 watt GAN USB charger station ya. Portnya ada 6. Ini jadi saya bikin tempat lagi seperti ini ya. Jadi bisa ditaruh seperti ini, bisa kelihatan gini ya kan. Keren ya. Hai bro, jatuh kan? Jumpa lagi bersama Jonathan ya. Ini bisa jatuh kalau seperti itu. Harusnya seperti ini ya. Nah, ini merupakan Esamtech yang banyak direview oleh YouTuber Rusia itu ya, Rusia. Nah, ini spesifikasinya seperti ini ya. Keren ini. Loh, jangan salah ya. Jadi biar teman-teman tahu ya, ini spesifikasinya kan. Ini dari waktu unboxing sampai sekarang ini baru aku review sekarang ya, karena saya pergunakan benar-benar ini saya amati ya. Saya amati dari channel-channel lain menggunakan Esamtech ini, banyak yang seneng gitu loh ya. Ya memang melalui, kalau lihat ukurannya sih ya rada gede seperti ini ya, tapi ini portnya keluarnya tuh real, nyata. Waduh, mantap ya. Ya. Cuman saya ada yang beda loh ya. Jadi di mana tuh, di channel lain itu penampakan ininya, layarnya, portnya ini ya, C1, C2, C3, A1, A2 ini ada yang beda. Dan ini kalau dipencet sentuh seperti ini, kalau ini kan cuman hanya mati ya, hanya mati. Tapi kalau yang ada channel lain itu bisa berubah-ubah. Kayak punyanya Anchor itu loh. Kayak punyanya Cuktek segala. Ini enggak. Loh, cuman gini doang. Apa perlu di upgrade atau gimana, nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, kasih informasi ke saya ya. Nah, ini kalau ini saya cuman bisanya nyala hidup, nyala hidup, ya kan. Nah, ini mau saya taruh gini. Saya akan membahas mati. Membahas, nah ini kelihatannya. Membahas ini menggunakan kabel-kabel sakti ini ya. Kabel-kabel sakti, termasuk kabelnya Cuktek ya. Jadi akan saya, nah ini kabelnya Cuktek, saya akan pergunakan semuanya ini ya. Jadi keluar nanti beberapa perangkat ya, beberapa protokol jadi satu gitu loh ya. Pengecasan jadi satu, protokolnya muncul semua gitu loh ya. Itu yang menyenangkannya di situ gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu loh ya. Nah, ini akan saya coba dengan kabel sakti ya kan ya. Satu persatu nanti saya colokkan ya. Nanti terus protokolnya munculnya seperti apa, nanti kita lihat sama-sama hasilnya. Sembari juga ini juga nanti saya kasih punyanya ini ya, punyanya robot gedek ini ya. Nanti saya colokkan. Nah, ini ya, saya kasih tahu lagi. Di sini ini tertulis ya, tertulis ini 60 watt ini loh. A1, A2 itu 60 watt. Ya kan? Maksudnya gimana ya? Saya bingung ya. Ini dicolokkan kemana yang 60 wattnya itu loh. Ya, kalau para suhu yang tahu informasi mengenai ini ya. Ya kan? 65 malahan. Bukan 60, 65. Ya toh? Iya, 65. Coba bayangin aja. Jadi kok 65? Iya benar lah, 65. 60, yang atas 65 sampai. Yang port A ini 60, yang ini 65. Waduh, saya sambil live di sana itu loh. Ada yang ngomong 65. Yang 65 yang ini loh. Matiin aja live-nya nih. Ya. Jadi seperti itu ya. Hah?
Nah, ini loh ya. Jadi di sini 65, 60, 60, ini 140. Nah, ini mau saya coba kan. Nah, ini saya nggak tahu yang 60 itu seperti apa gitu loh. Soalnya kalau colokan ini pakai ini keluarnya ke handphone yang dayanya 50 watt ke atas pun nggak nyampe gitu loh. Saya itu bingung ini. Coba teman-teman ada yang tahu maksudnya USB-A ini 60 watt ini seperti apa? Ya, bisa di kolom komentar ya. Oke, ini kita praktekin melalui apa? Kabel ajaib langsung ya. Jadi formatnya seperti ini ya. Jadi ini Mi Turbo, Vivo, Oppo, ini Infinix. Nah, gitu loh ya. Nah, ini tapi saya akan coba ke Huawei dulu ya ini ya. Ke Huawei ini saya pergunakan port A ya, port A. Nah, ini. Nah, pengisian daya supernya jalan ya. Sayangnya sudah 90% ya. Pengisian daya supernya jalan. Nah, kita tunggu dulu ya. Ini kira-kira masuknya berapa watt? Ya kan? Kira-kira bisa masuk berapa watt? Dia bisa Hah? Oh, berarti benar ya 60 watt ya. Dia bisa lebih ini nariknya. 23. Oh, di sininya cuman 19-20 watt ya. Berarti cuma 20 watt. 20 watt. 20 watt. Kita cobakan untuk yang Mi Turbo seperti apa ya. Kita Mi Turbo ya. Ini kita jalankan di sini yang di 65. Nah, jalan ya. Terus Infinix ini kita taruh mana ya? Infinix. Nah, sini ya. Jadi nanti kita bisa tahu totalnya itu berapa, ya kan? Ini kan 240 watt ya. Kita coba Infinix mana itu? Tadi Infinix. Infinixnya belum hidup. Nah, ini. Koma desimalnya jalan ya, kelihatan ya. Koma desimalnya jalan. Ya. Sekarang kita coba Vivo. Kita masukkan Vivo. Plus. Vivo. Koma desimal jalan. Ini kok ngerestart ya tadi ya, bisa ngerestart ya. Ya kan? Oh, ya. Sebentar, ini yang Oppo sekarang, yang Oppo udah 50% cepat banget nih. Ya, yang Oppo, sekarang Oppo di sini. Ngerestart lagi. Oppo, tapi koma desimalnya jalan, Oppo-nya Superfook-nya jalan nih, ya. Superfook-nya 51%, padahal tadi baru bilang 50 ya. Di sini ngambilnya kelihatan ya. 150 watt ya. Ini tertulis di sini dia. Ini 52. Ini cepatnya kayak gini. Kelihatan enggak? Sebentar, waduh, ini agak dikesiniin dulu ya biar kelihatan ya. 52% nih. Nah, kelihatan ya udah 52%. Ini istimewa ya, jadi cepat sekali ya. Tapi nanti kita cobanya gini aja ya, sepertinya. Kita coba power bank ya, biar kita bisa tahu ya total ini pengambilan dayanya seperti apa. Yang jelas penggunaan kita pakai kabel sakti ya dalam kita mengecas berbagai-bagai perangkat dan berbagai-bagai protokol itu muncul semua, ya kan? Berjalan semua. Ini Vivo-nya 41 watt. Ini ini? Mi Turbo C1. Oh, C1 ini, ya, C1 ini. Oppo-nya ini masuk 29. Sementara Mi Turbonya ini 28. Dan untuk Huawei-nya ini 15 ya. Iya, karena ini sudah 90% sih masalahnya ya. 92%. Ya kan? Sementara C4.
C4 ini apa ini? Oh, Oppo-nya ini masuk 10 watt. Wah, ini sekarang kita coba yang sekalian A1-nya ya. A1 ini saya cobakan ke mana? A1 ini Samsung ya. Samsung, coba Samsung. Jadi coba loh, kok mati? Oh, kesentuh. Kesentuh, sorry. Wah, pikir mati. Nah nih ya. Ini kita cobakan. Nah, ini udah berjalan nih. Wah. Loh, ini ngerestart apa namanya? Koma desimalnya hilang. Ya. Jadi tetap ya ada perubahan-perubahan ketika kita menggunakan semua perangkat 66-nya kita gunakan di port ini jadi satu ya. Itu tetap aja ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan pengecasan, kecuali kayak seperti kemarin kita pergunakan punyanya Acodo, itu memang dia berdiri sendiri-sendiri ya, itu berbeda ya. Jadi kalau ini jelas ya, nih dia menyesuaikan, tapi ya gimana ya menyesuaikannya ini, padahal C1 C2 itu 140 masuknya ya malah jadi 118 karena ketambahan ini. Coba kita kurangin ya, kita lepas saja. Nah ini kita lepas, nah malah koma desimalnya muncul ya kan. Pengisian daya super tetap berjalan ya enggak, malah meningkat ya 122. Benar sekali ya. Jadi seperti itu. Yang jelas gini ya, dari demo yang saya lakukan ini dengan kabel seperti ini, kita menggunakan Esamtech ini yang 240 watt, kita bisa mengcover ya pengecasan secara bersamaan. Itu ke mana nih, ke HP lah istilahnya, ke gadget kita. Belum kalau kita coba ke laptop, nanti ke laptop seri lain ya, seri lain. Nah, ini sekarang kita beralih ke power bank ya, kita rubah semua, kita kabelnya kita ganti. Yang ini power delivery biasa, kita pengen lihat aja nih ya kan, wattnya yang bisa ditarik diambil berapa ya enggak. Ini saya rasa butuh cuma 2-3 power bank sih ya kalau ini ya. Kita coba sekarang, kita beralih ke power bank. Jadi di sini udah power bank semua ya, power bank semua, jadi ada 6 ya. Jadi kita colokan semuanya gitu loh ya, mencapai berapa watt gitu ya. Kalau dari segi semua bisa ngecas ya pasti bisa, ini setiap colokan itu pasti bisa dicas, tapi apakah bisa maksimal, kita lihat sama-sama ya. Jadi kita mencolokkan satu persatu atau barengan sekalian semua ya, kita colokan ya ini ya. Ini nyala ya, kelihatan ya, nyala ya, udah masuk. Nanti di sini bisa kita lihat berapa watt ya. Nah ini kita masukkan lagi ya. Jadi satu persatu kita masukkan ya. Ini 58 watt. Nah ini biar kelihatan gitu ya dari situ ya. Kita masukkan lagi nih. 160. Tapi bisa balik lagi, kalau udah ditancepin gitu bisa balik. Jadi dia itu sistemnya itu ya gimana ya, kalau aku bilang ada tidak harus langsung total menjadi banyak wattnya gitu, enggak ya. Bentar kita masukin lagi ya ini. Nah ini lagi. Sekarang menjadi 140 loh. Padahal udah aku masukin part-partnya ya, semuanya itu ya. 161. Kelihatan ya, 161, dia ngambilnya di sini 175 watt. Ya. Ya, ini menyalurkannya diambilnya 161 watt. Ini yang untuk USB-C-nya semua ya.
Sekarang kita ke USB A ya. A yang kedua ini dulu. Nah, udah nyala ya. Jadi 170. Satu lagi power banknya ke sini ya. Ke power bank sini ya. Mana nih? Jadi biar kita, oh ini 170 ya, bawanya 185 watt. Ini sekarang kita lihat menjadi loh ya. Ini udah nyala semua ya. Ini udah bagian ini kelihatan deh ya. Sebentar saya lihat dulu. Nah, ini. Ini jadi wattnya ini udah kelihatan ya. Di sini ini C1, C2, C3, C4, A1, A2 ya. Wattnya seperti itu. Kita coba naikin ya. Coba biar kelihatan teman-teman ya. Nah, ini. Lumayan ya. Kelihatan ya. Wattnya ya. Itu ya. Ya kan? C1 66. Nah, jadi dia masuknya itu nggak bisa ya kalau mempunyai pemikiran kalau 140 berarti 140 enggak. Dia akan sistemnya dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan dari watt 1 ke watt kedua, ke C1 ke C2, C3, C4, A1, A2 itu menyesuaikan. Diambilnya berapa, wattnya diambilnya berapa, itu menyesuaikan. Tidak semua itu sesuai dengan yang tercantum di sini ya. Tercantum di sini ada tulisan 140 dan ini 65 watt, yang sini 60 watt. Enggak seperti itu ya. Jadi yang pasti, nah ini yang pasti, ini kondisinya bisa ngecas semua. Gitu loh, yang pasti bisa ngecas semua. Dan dia hanya bisa masuk sampai 173 watt. Kalau kita pergunakan dua port pun ya, misalkan ada yang 140 ya, misalkan nih ya, saya tunjukkan nih. Ini udah ya, udah jelas ya kalau penjelasannya kalau 6 port 6 port berjalan semua ya, kita sudah tahu ya. Sekarang kita pakai model 140 watt sama nggak banyak port gitu ya. Sebentar ya. Kan ini ada yang 100. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kebalik. Bentar. Nah, ini kita kosongkan dulu ya. Sekarang ini 140 watt ya. Ini kalau ini bisa mencapai kalau satu port ya. Nah, ini kita tunggu ya, satu pot ya. Satu pot nanti kelihatan tulisannya ini ya. Sampai berapa? Nah, ini 141 watt. Ya. Kelihatan ya kalau ini jelas ya. 142 watt. Tapi ketika kita masukin satunya, nah ini kita masukin di yang 65 ya, 65 aja ya. Kalau coba ya. Sama-sama 140 ya, karena port C1 sama C2 itu petunjuknya 140. Nah, ini akan jadi gimana ini? 163. Nah, ini dia akan nge-restart lagi, ngulang. Gitu loh. Ngulang dan posisi yang sebelah sini menjadi posisinya 66 dan 57. Jadinya dia ngambil totalnya 124 watt. Wah, ini gimana nih ya? Ya kan? Nah, coba ya. Saya ini penasaran pengen bisa dia geber sampai 240 watt ini loh. Kalau ini kan totalnya 240 watt, tapi nggak pernah ketemu totalnya 240 watt. Coba kita pot yang sini. Nah, ini. Sekarang kita ini 142 dan yang satu, nah ini lumayan. Ngerestart dia. Begitu naik dia ngerestart. 160 totalnya. Dan yang C2 ini hanya
bisa ditarik 100 watt. Jadi bagian C, sekarang bagian A ya, satu-satu aja coba. Bentar. Nah, kalau ditambahin ini, apakah bisa 200 saja gitu loh? Nggak jalan. 168. 168 watt. Tambahin. Tambahin pot A lagi satunya coba. Nah, 165. Oh, 178. Nah, iya 179. Di sininya aja cuma ngambil 195. Belum mencapai ke 200 ya. Belum mencapai 200. Wah, ini udah 100 di 180. Tadi kalau tadi total semuanya sekitar 6 port kita gunakan semua sekitar 170 ya, 170 ya. Nah, ini kita bagian yang C1 sama C4 saya kosongkan. Ya, saya kosongkan, terbaginya seperti ini. Yang untuk bagian atas sendiri bisa maksimal di 100 watt. Sementara C3 ini 57 watt. Ya. Dan yang di bagian bawah ini 12 watt dan 7 watt. Waduh, 7 watt. Apa kita masukin handphone aja ini ya? Ntar kita masukkan kalau handphone, apa tahu tinggi ya. Nah, ini masuk berapa nih? 23. Iya dong. Oh enggak, 9 watt. Jadi 183. 183 watt. Tidak bisa mencapai 200. Ini bisa hampir mencapai 200 ya. Penarikannya ya. 199 watt. Nah, jadi seperti itu ya. Kesimpulannya jelas ya. Kalau memang tertulis dia 240 watt untuk total ya. Tapi ya kita menemukan mencapai 200 pun nggak bisa ya. Jadi untuk formasi seperti ini apakah karena brand ini atau brand lain juga seperti itu? Kayaknya ya memang seperti itu. Karena memang sistemnya itu dia itu nggak mungkin langsung pol gitu loh ya. Jadi buat teman-teman bisa tahu sendiri ya. Sebelum-sebelumnya saya juga sudah pernah menunjukkan punyanya Ugreen, Anchor juga seperti itu ya. Jadi tidak mungkin dia mentok sampai tertulis di situ 240 watt gitu, enggak. Kecuali lain hal ya. Kecuali lain hal dia berdiri sendiri-sendiri. Seperti kayak kemarin punya Acodo gitu. Dia memang portnya sendiri-sendiri ya, dia berjalan sendiri. Kalau ini istilah simultan gitu loh. Jadi dia antara port C1, C2 itu ada keterkaitan, atau ke C3, C4 itu ada keterkaitan gitu loh. Jadi dia begitu ada yang masuk satu, dia akan menyesuaikan atau seperti apa, yang satunya juga akan ngikuti gitu loh. Akan ngikuti petunjuk yang masuk gitu loh. Ya kan? Nah, ini udah 183. 182 lah, udah bagus itu. Jadi seperti itu ya. Di sini dia bisa narik 199 watt. Jadi tidak bisa lebih dari 200. Gitu. Oke. Jadi mengenai pemaparan Esamtech 240 watt ini sudah saya paparkan semuanya ya. Jadi kemarin belum sempat saya mereview ini semua ya. Waktu dari unboxing, baru sekarang saya review total mengenai
metode pengecasannya seperti apa. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.